Halo teman-teman mahasiswa semuanya, berjumpa kembali kita di mata kuliah Dasar Kependidikan, Bimbingan dan Konseling. Mari awali mempelajari perkuliahan ini dengan senyuman dan kebahagiaan. Saya berdoa semoga teman-teman semuanya dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang berkaitan dengan konsep bimbingan dan konseling, persamaan dan perbedaan antara keduanya. Sehingga ada beberapa agenda yang akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama, agenda kita adalah membahas mengenai apa sih itu bimbingan. Yang kedua, apa itu counseling. Dan agenda yang ketiga, kita akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan antara keduanya. Menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep bimbingan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep konseling. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menelaah persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling. Baik teman-teman, kita akan membahas mengenai materi yang pertama, yakni apa itu bimbingan. Konsep bimbingan secara umum diartikan sebagai bantuan. Namun, tidak setiap bantuan diartikan sebagai bimbingan. Kenapa demikian? Karena dalam konteks materi kita, dalam konteks perkuliahan kita, bimbingan yang dimaksud adalah bimbingan sebagai salah satu tugas utama seorang guru profesional. Teman-teman semoga masih ingat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang juga telah dibahas pada pengantar kemarin, Undang-Undang tentang guru dan juga dosen. Di sana tertuliskan jelas bahwasanya guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Sehingga teman-teman semuanya, bimbingan yang kita artikan sebagai proses bantuan itu merupakan bimbingan sebagai salah satu tugas utama seorang guru profesional. Bimbingan dalam konteks ini teman-teman semua diartikan sebagai sebuah pekerjaan profesional yang dilakukan atau diberikan oleh guru bidang studi. Mempunyai beberapa unsur. Unsur yang pertama, teman-teman, bimbingan diartikan sebagai sebuah bantuan yang bersifat non-material. Misalnya, ketika teman-teman sebagai seorang guru memberikan bantuan kepada siswanya untuk memahami sebuah mata pelajaran tertentu, atau bantuan yang diberikan misalnya kepada siswa untuk berdalam sebuah keterampilan tertentu, itu diartikan sebagai bantuan non-material. Berbeda dengan bantuan yang sifatnya material, misalnya ada siswa teman-teman yang tidak punya uang, lalu diberikan uang, itu juga bantuan namun bukan dalam konteks yang kita maksud. Yang kedua, bantuan bimbingan diartikan sebagai proses bantuan yang itu mempunyai proses sistematis dan juga kontinu, sehingga ada metodenya, ada tahapannya, dan juga ada strategi maupun langkah-langkahnya. Yang ketiga, teman-teman, bimbingan diberikan kepada semua pihak yang melibatkan dua pihak, yaitu seorang guru dan juga siswa, baik diberikan secara perorangan, kelompok maupun klasikal yang dilakukan dengan cara yang normatif, baik proses maupun hasilnya. Sedangkan yang keempat, unsur yang keempat, bimbingan bertujuan untuk membantu siswa, membantu peserta didik untuk mencapai perkembangan yang optimal. Di sekolah, ketika melakukan proses bimbingan, seringkali terdapat beberapa kesalahpahaman atau miskonsepsi. Yang pertama, misalnya, seringkali bimbingan itu hanya diartikan sebagai proses pemberian nasihat saja. Yang kedua, bimbingan hanya untuk siswa tertentu saja, misalnya hanya untuk siswa yang aktif, atau hanya untuk siswa yang di depan saja, atau hanya untuk siswa yang datang saja kepada gurunya. Dan juga yang ketiga nih, berkaitan juga dengan yang kedua, misalnya bimbingan itu seringkali disalahartikan hanya diberikan untuk siswa yang bermasalah, padahal yang tidak bermasalah pun juga berhak mendapatkan bimbingan. Yang keempat, kesalahpahamannya juga seringkali punya pandangan bahwasanya guru itu melakukan bimbingan itu sendiri-sendiri. Padahal tidak demikian.
Setiap guru, baik itu antar bidang studi maupun dengan guru BK katakan, itu pun juga berkolaborasi. Yang kelima, seringkali juga punya kesalahpahaman nih di sekolah, bahwasanya bimbingan itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Padahal ya yang mengajar matematika tentunya hanya yang ahli matematika, yang mengajar atau yang membimbing berkaitan dengan fisika tentunya yang ahli fisika saja, sehingga tidak semua orang bisa melakukan bimbingan secara profesional. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai konsep konseling. Apa itu konseling? Diartikan oleh banyak ahli, namun bisa saya simpulkan, konseling diartikan sebagai therapeutic process, sebagai proses yang menyembuhkan. Dan beberapa poin penting mengenai konsep konseling, teman-teman semua. Yang pertama adalah konseling merupakan pekerjaan profesional yang diberikan atau dilakukan oleh guru BK atau konselor. Yang kedua, konseling mempersyaratkan metode atau tahapan dan juga teknik spesifik untuk melakukan proses konseling. Yang ketiga, konseling yang dilakukan oleh guru BK atau konselor itu bukan hanya sekedar memberikan nasihat saja. Dan yang keempat, konseling bertujuan untuk membantu siswa memandirikannya dan juga mengembangkan potensi siswa. Setelah kita membahas mengenai apa itu bimbingan dan juga apa itu konseling, berikutnya kita akan sama-sama membahas mengenai persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling. Yang pertama, persamaan antara bimbingan dan konseling yakni sama-sama pada tujuannya. Bimbingan dan juga konseling itu bertujuan mengembangkan potensi siswa atau mengembangkan potensi peserta didik serta membantu siswa untuk mencapai kemandirian. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, antara bimbingan dan juga konseling sama-sama diterapkan dalam program pendidikan. Sehingga kita kalau di sekolah mengenal ada bimbingan dan juga ada konseling. Sedangkan yang ketiga, antara bimbingan dan juga konseling sama-sama mengikuti norma yang berlaku. Adapun perbedaan antara bimbingan dan juga konseling yang paling mencolok nih teman-teman, ada dua perbedaan. Yang pertama adalah pada isi kegiatannya. Bimbingan, kalau teman-teman bayangkan, teman-teman boleh membayangkan bimbingan itu adalah proses ketika seorang guru membimbing di kelas, mengajar di kelas, atau membimbing dalam kelompok. Itu adalah bimbingan dalam konteks ini. Namun ketika konseling, isi kegiatannya adalah proses terapi bercerita masalah, lalu antara konselor dan juga siswa atau disebut konseli itu menceritakan masalahnya, konselor membantu memecahkan permasalahannya. Itu adalah konseling, sehingga isi kegiatannya berbeda. Yang kedua, teman-teman semua, perbedaan mencolok yang kedua adalah bimbingan dan juga konseling berkaitan dengan tenaga ahli pelaksana atau penyelenggaranya. Kalau bimbingan dilakukan oleh guru-guru bidang studi, guru-guru mata pelajaran, jikalau konseling dilakukan oleh konselor. Implikasi dari materi ini teman-teman semua, materi persamaan dan juga perbedaan utamanya yakni guru mata pelajaran berkolaborasi bekerjasama dengan guru BK serta guru mata pelajaran lain untuk nantinya sama-sama endingnya, yakni membantu mengembangkan potensi siswa, membantu mengembangkan kemampuan siswa atau peserta didik. Sehingga harapannya kita bisa mempunyai siswa yang juga cakap, yang juga terampil, yang juga pintar, namun dia sopan, namun dia tidak pantang menyerah, sehingga antara kognitif, afektif, dan juga psikomotor bisa saling berkembang bersama-sama. Baik teman-teman semuanya, barangkali itu. Baik teman-teman semua, itu tadi materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni apa itu bimbingan, apa itu konseling, persamaan dan perbedaannya. Berikutnya kita akan belajar bersama-sama kembali dan semoga materi ini bermanfaat. Mari kita akhiri dengan senyum manis dan juga senang kebahagiaan. Sekali lagi semoga teman-teman semua sehat dan bahagia dimanapun berada. Terima kasih.